Video amatir warga merekam pasca kecelakaan beruntun sebuah angkot dengan 2 sepeda motor di Jalan Merdeka Simpang Aik Galoga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga berupaya menyelamatkan penumpang angkot yang berisi ibu-ibu pengajian, termasuk sejumlah balita yang berada di dalamnya. Kecelakaan beruntun ini bermula dari tabrakan 2 sepeda motor antar pelajar. Sopir angkot yang berada persis di belakang sepeda motor tak bisa mengendalikan kemudi hingga akhirnya turut menabrak sepeda motor dan langsung terguling. 6 korban penumpang angkot dan pengendara sepeda motor mengalami luka serius. Sementara seorang penumpang angkot meninggal dunia. Namun 3 balita yang menjadi penumpang angkot selamat dalam kecelakaan tersebut. Diduga terjadi kecelakaan di awal antar sepeda motor dan sepeda motor, cuman masih kami dalami kembali. Baru datang angkot, kemudian datang angkot dari arah Penyambungan. Bagaimana kejadian sampai terbalik? Apakah angkot itu kencang atau seperti apa? Itu belum kami lakukan pendalaman, mungkin nanti kami lakukan pendalaman kembali. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Penyambungan. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Warga bantu petugas damkar bahu-membahu memadamkan api yang membakar rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Kalumpang, Lorong 2, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Api dapat padam dalam waktu setengah jam. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Kebakaran ini akibat arus pendek, kemudian rumah ini ada 2, 3 kakak. Kita tangani dengan baik. Kemudian saya mengapresiasi juga dinas pemadam kebakaran dengan kecepatannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang penghuni rumah dievakuasi ke rumah sakit karena sedang hamil dan sempat kaget dengan peristiwa kebakaran yang terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai eksekusi rumah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Warga yang tak terima dieksekusi mengadang petugas. Kericuan terjadi saat petugas polisi melakukan eksekusi 5 rumah dan 1 musola di Kampung Lumban Saribu Lambuk, Desa Sihite 2, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sejumlah warga pun berusaha menghadang alat berat. Bahkan seorang warga nekat tidur di jalan agar alat berat tidak merobohkan rumah mereka. Sejumlah emak-emak pun jatuh pingsan saat pencegahan pembongkaran rumah di lahan sengketa seluas 8 hektar. Keributan tak terhindarkan, meski berusaha menghadang, namun petugas tak menggubris, eksekusi tetap dilakukan. Tapi kami selaku orang masyarakat yang rendah kurang mengerti mengenai une-une daripada hukum, jadi kami dipermainkan. Siapa dugaan ini Pak yang bermain dengan hukum ini Pak? Orang-orang keluarga daripada Purba. Tapi sebelum eksekusi dilakukan, kami sudah melakukan keberatan. Keberatan kami dicatat menurut panitera. Apa keberatan kami? Objek-objek yang berbatasan tidak sesuai dengan apa yang diamarkan. Keberatan kami dicatat, tapi eksekusi tetap dilanjutkan. Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pemohon sudah melakukan keberatan dan sudah dicatat oleh panitera. Namun eksekusi tetap dilanjutkan tanpa ada bukti surat dan keterangan saksi pemohon. Sehingga objek perkara seluas 13 hektar dan yang diperkarakan 2,5 hektar, namun tidak menerima amar putusan kepemilikan apapun dan batas-batas tanah yang akan dieksekusi. Dari Kabupaten Humbang, Sumatera Utara, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami motif perampokan di rumah Wali Kota Blitar yang terjadi Desember lalu. Sementara tersangka yang juga mantan Wali Kota Blitar, Samad Hudi Anwar, diketahui telah merencanakan perampokan saat masih di lapas atas kasus suap. Usai menjalani pemeriksaan sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi, Saman Hudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar, akhirnya keluar mengenakan baju tahanan.
Dari ruang pemeriksaan Subdit Jatanras Polda Jatim didampingi oleh kuasa hukumnya. Samanhudi tidak mau berkomentar terkait penangkapannya. Sementara kuasa hukumnya menegaskan kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Polisi juga terus mendalami motif dan sejauh mana peran mantan wali kota Blitar tersebut. Dalam kasus perampokan rumah dinas wali kota Blitar pada Desember lalu. Dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan wali kota Blitar, yang dikenakan dalam pasal 365 junto pasal 56 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, waktu, dan juga kondisi lokasi rumah dari wali kota Blitar. Atas perbuatannya, Samanhudi terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso mendoakan agar Samanhudi Anwar segera sadar atas perbuatannya. Santoso tetap menghargai tersangka sebagai atasan serta senior di politik. Santoso mengaku selama ini hubungan dengan Samanhudi Anwar terjaga dengan baik. Saya selalu menghargai karena beliau juga jasanya kepada Kota Blitar juga dikenang oleh masyarakat. Pak San kecewa nggak Pak sama keterlibatan Pak Samanhudi? Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Terkait motif politik di balik perampokan ini, Santoso mengaku tidak mau menduga-duga. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan Polda Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Hari Tambayong, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dua tenaga kerja wanita yang menjadi korban penipuan penggandaan uang oleh dukun palsu Wawon CS mengapresiasi kepolisian atas pengungkapan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS. Mereka bersyukur karena berhalangan untuk bertemu Dede, salah satu tersangka pembunuhan berantai ini pada Desember lalu. Dua tenaga kerja wanita yakni Aslem dan Hana menyampaikan rasa terima kasih terhadap kepolisian atas pengungkapan kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Dalam keterangannya, kedua korban dukun palsu Wawon CS ini tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban penipuan dengan modus penggandaan uang melalui kekuatan supranatural. Mereka bersyukur karena berhalangan untuk bertemu Dede, salah satu tersangka pembunuhan berantai ini pada Desember lalu. Terima kasih sama pihak yang berwajib atas segala bantuannya. Semuanya mungkin tak akan pernah terungkap kalau pihak berwajib nggak ada bantuan dan nggak ada respon. Dan semoganya ini jadi pelajaran buat semuanya. Membuat pelajaran supaya tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang korban, yakni Aslem dan Hana, korban Aslem mengaku telah menyetor uang tunai sebanyak 288 juta rupiah kepada Wawon CS dalam kurun waktu 6 tahun. Sedangkan Hana telah menyetor uang tunai sebanyak 75 juta rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Bersama-sama cukup prihatin. Ini menjadi perhatian publik dan ini soal kemanusiaan sekali lagi kita sampaikan. Kekejian ini, kejahatan ini, partner in law-nya harus tuntas dan kemudian agar tidak ada korban-korban lainnya. Hingga saat ini, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terus fokus melakukan pencarian terhadap para tenaga kerja wanita yang turut menjadi korban penipuan Wawon CS. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang TKW asal Garut, Siti, menjadi korban pertama yang dibunuh Wawon CS. Polisi menyebut dari para TKW itu, Wawon CS meraup uang hampir 1 miliar rupiah. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Wawon CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka, sementara 2 lainnya adalah mantan TKW.
Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti. Ia didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua Wawon. Jasad korban dimakamkan di Garut. Korban kedua adalah Farida. Ia dibunuh oleh tersangka Wawon dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng. Ia dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Sementara korban keempat adalah Wiwin yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lubang yang sama. Korban kelima istri Wawon bernama Halimah. Ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, Wawon kemudian menikah dengan Ai Maimunah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki dua anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak Wawon menjadi korban ke-6. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh. Sementara korban ke-7 hingga ke-9 adalah Ai Maimunah, Ridwan Abdul Aziz, dan Riswandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari 5 orang yang diracun, 2 diantaranya selamat yakni Dede Solehudin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehudin ditetapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain. Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih 1 miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar. Itu masih kita dalami lagi, jadi belum tuntas. Ini masih kita dalami, ini kan baru 2 hari yang lalu, ya. Baru 2 hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Akibat perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan Wawon CS yang lain. Tim Liputan iNews melaporkan.